Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Juragan Online, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu lagi ya di webinar kita malam kali ini. Nah, malam hari ini kita kedatangan pemateri yang keren sekali ya, keren sekali. Alhamdulillah beliau mau hadir ya bersama kita untuk sharing-sharing ilmunya. Nah, pemateri hari ini yaitu Bapak Basa Alim Tualeka, Bapak Dr. Basa Alim Tualeka. Beliau adalah Ketua Umum Kadin Jawa Timur. Ya, beliau akan sharing-sharing ya bersama kita yang mengenai ekonomi gerakan kembali ke desa. Nah, karena apa? Tidak bisa kita pungkiri ya, bisa kita pungkiri juga ya. COVID-19 kali ini itu memberi dampak yang lumayan besar juga ya terhadap perekonomian kali ini, dan beliau akan sharing-sharing kepada kita mengenai pandangan beliau sebagai Ketua Kadin Jawa Timur mengenai dampak COVID-19 ini terhadap perekonomian seperti apa, dan apa yang harus kita lakukan dan sebagainya dari pandangan kacamata beliau sebagai Ketua Kadin Jawa Timur yang notabene ketemu dengan banyak sekali pengusaha-pengusaha yang di Jawa Timur dan nasional ini. Oke, sebagai pengantar ya teman-teman. Nah, sebagai pengantar dari apa yang akan beliau sampaikan, kita akan lihat dulu. Kita akan lihat dulu cuplikan wawancara beliau dengan stasiun TVRI ya, stasiun TVRI yang akan sebagai pengantar ya, sebagai pengantar dari pembahasan kita hari ini. Pembahasan kita malam ini. Nah, mungkin langsung saja ya teman-teman, karena ini nanti biar tidak terlalu malam juga, kita tampilkan dahulu cuplikan wawancara beliau di stasiun TVRI yang sebagai pengantar dari pembicaraan dialog kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Anda berjumpa kembali dengan Jawa Timur hari ini, edisi Selasa 28 April 2020. Bersama saya Firda Brilianti. Dan saya Brian Syah Dewandri. Selama 40 menit ke depan kami akan menyampaikan sejumlah informasi dan menarik yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan saudara, inilah cuplikan Jawa Timur hari ini selengkapnya. Sebanyak 124 santri asal Malaysia yang menimba ilmu di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro Kabupaten Magetan dipulangkan. Pelaksanaan PSBB di Surabaya membuat ruas jalan Bundaran Waru padat dan antri akibat banyaknya masyarakat yang belum memahami aturan dan lupa membawa surat tugas. Pemerintah Kabupaten Lamongan akan membangun rumah sakit darurat untuk penanganan pasien COVID-19. Firda Brilianti, tetaplah bersama kami di Jawa Timur hari ini. Ya saudara, hampir selama 2 bulan terakhir ini, wabah COVID-19 telah kita hadapi bersama, baik di Indonesia termasuk juga di Jawa Timur. Dan akibat dari pandemi tersebut tentunya mengakibatkan sejumlah aktivitas perdagangan ikut terdampak, bahkan terhambat. Dan lalu sebenarnya bagaimana kita harus menyikapinya? Seperti apa kebijakan strategis yang perlu diimplementasikan dalam situasi saat ini? Kita akan membincangkannya bersama Dr. Basa Alim Tualeka, Magister Sains. Beliau merupakan Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Jawa Timur, serta dosen Magister Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Selamat sore, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Selamat Bapak. untuk melaksanakan ibadah puasa tahun ini. Ya, baik. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami di TVRI Jawa Timur. Dan Bapak, seiring dengan diberlakukannya PSBB hari ini, Pak, ini hari pertama dan ini juga bertepatan dengan situasi Ramadan. Kemudian sebenarnya ketika ada penanggulangan untuk COVID-19 pula,
Bagaimana Bapak melihat aktivitas perekonomian dan perdagangan di Jawa Timur? Kembali lagi bahwa segala sesuatu harus serahkan kepada ahlinya. Yang Betul. bukan ahli jangan ikut-ikut. Itu yang menjadi masalah ini menjadi besar karena bukan ahlinya ikut berbicara di bidang ahlinya. Nah, pertama saya ingin menyinggung dulu tentang PSBB ini. Sebenarnya kemarin di beberapa media sudah saya sampaikan bahwa PSBB yang dilakukan oleh Jawa Timur khusus hanya 3 kota ini kurang bagus, terlalu tidak sinkron dengan yang ada di Jawa. Mestinya PSBB ini harus serentak di Pulau Jawa, Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, semua pada hari yang sama, stop semua. Karena ini menyangkut urusan penyakit kronologis yang dibawa oleh siapa-siapa. Nah, sekarang mengenai ekonomi, itu memang sebelum corona ini pun saya sudah selalu menyampaikan bahwa Indonesia akan memasuki zaman krisis ekonomi. Wow. Sebelum. Jadi mulai bulan-bulan 2019, mulai bulan 8 sampai Desember, sudah saya sampaikan bahwa Indonesia akan memasuki tahun-tahun krisis ekonomi. Dan itu seiring dengan tahun-tahun krisis dunia. Nah, ternyata virus ini membawa dampak dan mempercepat krisis sendiri. Pertama karena kita antara ekspor dengan impor tidak seimbang, kita hanya 20, kemudian sekarang dari luar negeri 80%. Nah, sekarang kita sudah masuk lagi kepada ekonomi kita sudah mulai agak sedikit syarat. Ada pengusaha besar, itu ada 3 tipe. Pengusaha besar itu ada pengusaha kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Kemudian UKM itu ada kelas atas, kelas bawah, menengah, dan kelas bawah. Dengan krisis ini, percepatan kemiskinan naik kelas. Kemiskinan itu naik kelas dari kalau suaranya. Oke. Suaranya. Ya. Assalamualaikum Pak Alim. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi Pak Alim udah kita lihatkan ya kepada teman-teman semuanya mengenai cuplikan ya dari wawancara Bapak Alim di TVRI. Dan ini lumayan menarik juga Pak Alim. Saya lihat juga beberapa penjelasan Pak Alim di TVRI tersebut mengenai dari dampak COVID ini ya Pak Alim ya. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang baru gabung ya, buat teman-teman yang baru gabung di live ini, dan juga mungkin biar teman-teman tahu juga ya secara gamblang, mungkin kita lihat Pak Alim ya dari dampak COVID-19 ini itu kan menyerang dari banyak lini ya Pak Alim. Oke. Dan menurut Pak Alim sendiri, pandangan Pak Alim sendiri sebagai Ketua Kadin Jawa Timur itu dampak COVID ini terhadap yang Pak Alim lihat itu seperti apa sih Pak Alim? Ya, jadi begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ceritanya seperti saya sampaikan tadi, bahwa Indonesia ini tampak dengan corona pun masuk dalam target krisis. Dan saya sudah bicara mulai sejak bulan-bulan 8, 9 tahun kemarin 2015, dan ternyata krisis ini dipercepat oleh corona ini sendiri. Oleh karena itu sebenarnya menurut saya, dengan terima kasih kepada Kadin Kediri, malam ini kita bicara tentang ekonomi gerakan kembali ke desa. Dan rencana ekonomi gerakan kembali ke desa ini, sebelum corona pun saya sudah bicara di mana-mana, bahwa sudah waktunya kita harus kembali ke desa. Karena satu-satunya bisnis yang tidak bisa habis, itu adalah bisnis yang kaitannya dengan Jawa Tengah. Bisnis kaitannya dengan Jawa Tengah itu tidak akan habis-habis. Karena apa? Selama manusia hidup,
selama manusia itu ada, pasti butuh makanan. Dan makanan itu ada di mana? Makanan itu ada di desa. Nah, oleh karena itu malam ini kita bicara tentang ekonomi gerakan kembali ke desa. Artinya ada desa agraris, mandiri, ada desa bertani, ada desa berkebun, ada desa bernelayan, dan desa beternak. Artinya kembali ke gerakan kembali ke desa ini dari 4 macam tadi itu adalah semua kaitannya dengan urusan Jawa Tengah, urusan makanan. Nah, sampai manapun manusia tetap butuh itu. Nah, oleh karena itu kata kunci malam ini, kata kunci adalah desa sebagai katup penyehatan, penyelamatan, dan pengamanan ekonomi rakyat. Jadi desa sebagai katup penyehatan, penyelamatan, dan pengaman ekonomi rakyat. Kenapa desa kita jadikan sebagai penyelamat ekonomi rakyat? Karena di desa itulah sumber-sumber itu ada. Kalau di kota pasti tanah sudah mulai berkurang, nelayan juga mulai berkurang. Di kota boleh orang punya duit, tapi belanjanya pasti dari kiriman dari desa. Kalau mau yang segar-segar, kecuali makanan pabrik. Pabrik pun pasti juga kembali ke desa. Kata Alvin Toffler yang saya katakan tadi, ada zaman agraris, ada zaman industrialisasi, ada zaman komunikasi. Kita puncaknya di zaman komunikasi. Dan saya selalu mengatakan bahwa komunikasi itu adalah bukan satu-satunya untuk cari hidup. Bukan. Tapi komunikasi hanya 10% dari manajemen pasar. Cara untuk menjual saja. Tapi semua terlalu kembali kepada hasil pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan. Pabrik juga harus kembali ke hasil pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan. Kalau kita bicara persoalan makanan. Tidak mungkin. Tidak mungkin kita mau makan batu bara. Tidak mungkin. Kita tidak mungkin makan aspal. Tidak mungkin. Kita tidak mungkin makan minyak bensin. Tidak mungkin. Itu kaitannya dengan semua itu dalam rangka untuk mengatur 4 macam tadi. Pasti. Oleh karena itu, sejak awal saya sudah katakan, saya katakan, kita harus kembali ke desa. Karena Anda tahu bahwa Cina, Korea, Thailand, Australia mulai masuk. Kenapa dia mulai hebat? Karena Cina itu penduduknya di Cina sana itu ada 1,3 M. Tapi kita heran, dan semua pasti buka mata. Dia penduduknya 1,3 M. Cangkemannya ada 1,3 M. Tapi dia bisa ekspor hasil pertanian ke negara lain. Loh, kok bisa ya? Ada apa? Dia masih bisa kirim ikan ke negara lain. Masih bisa kirim kambing ke negara lain. Ada apa? Padahal dia sendiri cangkemannya aja 1,3 M. Loh, luar biasa. Ada termasuk apa? terbesar di dunia juga paling ya. Termasuk terbesar di dunia juga ya. Karena dia kembali ke desa. Pemerintah itu habis-habisan untuk membangun 4 faktor tadi. Pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan. Itu pemerintah. Makanya Cina tetap menetapkan Perdana Menteri mau dijadikan seumur hidup. Kenapa? Dia mengangkat ekonomi rakyat. Itu baru satu sisi. Sisi yang kedua, Cina tidak bisa dilawan untuk perdagangan dunia. Cina nggak bisa. Nggak bisa dilawan. Kenapa? Cina itu jumlah penduduk seluruh dunia dengan punya misi, itu Cina penduduk dunia itu ada 2,5 M. 1,2 M ada di negara lain. Wow. Kita mau lawan dia nggak bisa. Sudah kita menyebar gitu belum ya? Dia menyebar. Kita ekspor ke Amerika. Yang terima bukan orang Amerika. Yang terima Amerika cuma 20-30%. Yang terima Cina juga. Ya. Kita barang ke Inggris. Oke. Yang terima sana Cina juga. Inggris kirim ke Indonesia 80%, Cina juga. Kita dari Indonesia kirim barang ke luar negeri 20%, Cina juga 80%. Nah, jadi dia itu lebih bahaya daripada corona. Dia sudah menguasai akar ekonomi dunia. Secara perekonomian sebenarnya sudah mulai apa ya istilahnya?
Jadi Cina itu benar-benar dia hidupkan rakyatnya. Nah, kenapa? Dia menetapkan harga hasil panen. Cina itu menetapkan harga hasil panen. Hasil panen, kemudian dia menetapkan hasil pasar untuk pasar. Jadi dia membuat BUMN untuk khusus jagung, khusus kedelai, khusus pokoknya macam-macam BUMN-nya. Itu dibiayai oleh negara dan BUMN beli. Itu baru satu sisi. Sisi kedua, bunga bank di Cina sana itu kan 1 tahun itu kan cuma 2,4% kredit. Oh. Makanya dia hebat. Nah, kalau Indonesia ini mau meniru Cina, cukup 4 faktor. Gerakan kembali ke desa, zaman Belanda pernah ditetapkan namanya tanam paksa. Tanam paksa zaman Belanda, itu yang membuat ide itu adalah Cina. Yang melaksanakan Belanda, Cina beli hasil panen dari Belanda. Sekarang Cina membangun di Cina seperti itu. Kita Indonesia harus gerakan kembali ke desa. Gerakan kembali ke desa tapi tanam paksa. Coba kita rame-rame nanam paksa. Ada seperti yang disampaikan oleh Pak Basuki Sudirman dulu. Gerakan kembali ke desa dengan produk unggulan, tanaman unggulan. Karena mitosnya kalau semua jual soto, kan tidak ada yang beli soto. Iya kan? Pernah terjadi di Indonesia. Pada waktu cengkeh menjadi buah raja, cengkeh terkenal, semua orang Indonesia Bang vanili nanam cengkeh. Itu salah besar. Sekarang vanili ini mahal. Keringnya 4-5 juta. Orang motong cengkeh lagi kan tidak boleh. Nah, Indonesia itu mestinya harus dibikin berbeda-beda unggulan tadi. Maluku itu cengkeh, Jawa vanili, coklat Sumatera, Sulawesi, kan itu ya, harus dibikin seperti itu. Jadi produk unggulan, tapi gerakan kembali ke desa dengan membuat kebun-kebun raya besar-besaran. Ini luar biasa, cuma pemerintah harus campur tangan, urusan harga, urusan pupuk, ya kan? Kemudian pemerintah harus beli. Kalau di Cina, Thailand, itu pemerintah yang beli hasil panen. Indonesia tidak, dibiarkan. Yang beli siapa? Tengkulak. Yang urus harga siapa? Tengkulak. Tapi kalau pemerintah menetapkan harga, ekonomi desa naik. Kenapa? Dia nanam, ada yang beli. Ini susahnya dia nanam, begitu musim panen, turun. Kenyataannya, buah naganya hancur. Ya, apelnya hancur. Apa namanya? Buah apa yang di Malang ini, samping apel, mangga hancur, durian harga hancur, ya kan? Ayam juga hancur, telur juga. Kenapa? Tidak tetapkan harga. Kalau pemerintah tetapkan harga saja, kemudian pemerintah menunjuk BUMN untuk membeli, selesai. Nah, sekarang kita kaitkan dengan virus corona. Virus corona ini. Begitu kejadiannya, lalu semua tinggal di rumah, tidak boleh kemana-mana, di desa menjadi tumpuk, tidak ada yang berani bawa ke kota, desa jagung bertambah, pisang bertambah, buah bertambah, sekarang dibawa ke kota, tidak ada yang ke pasar, tidak ada yang beli juga. Lalu kehadiran pemerintah di mana? Nah, kehadiran pemerintah itu harus subsidi. Kejadian kemarin yang di Surabaya, dibuka pasar di Jatim Expo. Malamnya saya bicara di TPRI. Saya katakan, Jatim Expo untuk bicara sembako itu untuk siapa? Ya, ternyata itu ditekan pabrik dengan harga murah, tapi tetap dia jual dengan harga mahal. Nah, ini yang tidak masuk akal. Nah, mestinya pemerintah harus subsidi di sini untuk menstabilkan harga tadi, atau pemerintah tidak perlu subsidi, tetapkan harga saja, tidak boleh dinaikkan. Ini menjadi masalah. Oleh karena itu, saran saya dalam forum-forum di mana-mana pun saya katakan, kita tidak bisa darurat sipil, tidak bisa darurat militer. Kita lawan corona ini sebenarnya tidak boleh dilawan. Corona tidak boleh dilawan, harus menghindari, programnya menghindari. Jangan
ketemu, gini, harus begitu. Tapi begitu ketemu kena. Nah ini harus menghindari. Tapi kalau ketemu, nah, yang lucunya pemerintah berbeda di antara. Ada yang butuh libur, tidak boleh naik pesawat, tidak boleh naik bis, tidak boleh naik kereta. Tahu-tahu diputuskan naik kereta, naik bis, naik kereta. Loh, bis itu, kereta itu, pesawat itu besi dari ujung sampai ke ujung. Satu orang pegang semua kena. Kan penyebarannya Ya, sudah benar. dilarang kok. Lah Menteri Perhubungan sendiri sekarang kena positif kedua. Positif kedua. Sekarang Menteri Perhubungan kena positif kedua hasil tes tadi. Dia yang membuat kebijakan untuk pesawat lagi, naik bis lagi, naik kereta lagi. Kan nggak boleh rame-rame. Lah corona ini boleh, rame-rame di jalan boleh. Di dalam mobil masing-masing, kan gitu kan. Lah ini di mobil pun di. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya katakan bahwa pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Tidak boleh pemerintah jalan sendiri. Nah, oleh karena itu pemerintah dan swasta wajib hadir sebagai motor dan penggerak kembali gerakan ke desa. Desa sejahtera, desa maju, negara jaya. Dengan program misi dari zaman agraris ke zaman industri dan puncaknya di zaman komunikasi. Dan sekarang harus dengan industri modern serta menguasai komunikasi sebagai alat untuk pemasaran. Jadi sekali lagi kita harus kembali ke desa dengan membawa barang dari desa ke kota. Nah, Indonesia ini kan 34 provinsi. Negara Indonesia ini negara agraris, negara maritim. Sebenarnya corona ini begitu masuk ke Indonesia, kebijakan pusat lockdown Jawa selesai. 15 hari selesai, tidak tambah-tambah lagi. Ini Jakarta bikin sendiri, Surabaya bikin sendiri, Sidoarjo bikin sendiri. daerah lain tidak boleh masuk Surabaya. Begitu lockdown, PSBB, buntu orang masuk Surabaya. Kata orang luar Surabaya, loh, itu kan untuk orang Surabaya, bukan untuk kami di luar. Tapi mereka harus masuk. Surabaya itu malam hari 3,7 juta. Malam hari. Siang hari 7,4 juta. Jadi malam 3,7, siang hari 7,4 juta. Nah ini Surabaya kan tidak bisa. Pasti semua harus masuk Surabaya. Kenapa? Untuk mencari sesuatu nasi. Corona, orang boleh takut. Tapi orang lebih takut kalau lapar. Ya benar Pak Alim. Iya kan? Orang tidak takut sama corona dan tidak takut. Tapi Apalagi lebih takut kalau lapar. Nah itu tambahan dari saya. Nunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih. Siap. Nah ini sama-sama. Berarti kan peran desa ini sangat penting sekali Pak Alim dalam penanganan dampak dari COVID-19 ini. Apalagi kan dari COVID-19 ini kan sebenarnya bahan pokok itu kan dari desa banyak ya Pak Alim ya. Banyak lah. Misalnya misalnya bahan pokok dari desa kan juga untuk keluarnya untuk dibeli di masyarakat kan juga ada penurunan juga Pak Alim dengan adanya salah satu dampak COVID-19 ini kan adanya penurunan daya beli ya Pak Alim ya, penurunan daya beli. Ya betul. Nah, penurunan daya beli. Nah, otomatis kan karena adanya PHK juga, terus adanya juga beberapa perekonomian juga terhambat, perekonomian juga terdampak juga. Akhirnya kan juga pendapatan untuk perekonomian juga turun. Nah, ini dengan kalau misal menurut Pak Alim ini gimana Pak Alim? Adanya itu, terus biar apa namanya dampaknya ini Pak Alim. Biar menurut pandangannya Pak Alim gimana Pak Alim? Nah, kan jadi gini. Sebelum corona ini masuk, bulan 7-8 yang lalu kita sudah diskusikan bahwa nanti ada virus ini. Bulan 7-8 kita sudah diskusi bahwa nanti ada virus. Nah, kemudian pada waktu itu
pada waktu kita sudah mulai merancang bahwa kalau sampai terjadi semua di lockdown dan semua harus di rumah, maka pemerintah harus siapkan dua hal kebijakan. Kebijakan pertama semua harus kembali ke rumah, dan kedua harus dikasih makan. Jadi gitu ya. Dan kita harus kembali zero, nol, harus turun. Dan ini mau tidak mau, suka tidak suka harus. Kita kembali zero. Nah, tapi urusan perut kan tidak bisa. Corona ini begitu masuk ke negara maju, orang punya rekening masih ada isi. Rekening masih ada isi. Pabrik masih ada. Tapi begitu di Indonesia, negara berkembang. Oleh Amerika dijadikan negara maju, tapi kita belum maju. Majunya di kota-kota, di jalan, di pelabuhan, tapi masyarakatnya belum maju ekonominya. Begitu kena virus, semua kembali. Jakarta semua orang Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, orang Maluku, orang Papua, semua kembali ke daerah masing-masing. Sekarang Jakarta kosong. Sekarang Jakarta kembali ke desa masing-masing. Karena dengan kembali ke desa masing-masing, semua kembali untuk membangun minimal untuk makan pagi, siang, dan malam. Itu minimal. Itu harus siapkan. Masyarakat kota boleh punya uang, tapi kalau nggak ada barang yang makanan dari desa, dan Surabaya ini setiap hari itu ribuan mobil truk bawa barang ke Surabaya. Sore hari habis. Itu diulangi lagi seperti zaman dulu, zaman sebelum corona. Orang kirim barang dari desa ke kota, tidak terjual. Tidak laku. Nah, ini yang banyak orang rugi, yang saya katakan. UKM akan naik miskin. UKM yang garis bawah. Yang saya paling bahaya, UKM garis tengah. Kalau garis tengah itu naik, bahaya. Kenapa? Garis tengah itu inteleknya bagus, gerakannya ada, begitu kejadian, saya nggak ngerti apa yang akan terjadi. Dan sekarang sudah terjadi di mana-mana. Kelompok masyarakat menengah. Ini yang berbahaya, kalau sampai ini jalan, itu berbahaya untuk bangsa dan negara. Oleh karena itu kehadiran ya, itu penting. Pemerintah dengan hasil panen di desa, pemerintah harus beli. Dibeli oleh pemerintah. Agar apa? Agar orang desa masih nanam lagi. Tapi kalau sampai harganya nih hancur, orang desa tidak mau nanam, disitulah ekonomi kiamat. Itu yang paling bahaya. Karena kalau orang desa tidak mau nanam lagi, itu habis sudah. Oleh karena itu, Indonesia punya kesiapan makanan untuk 3 bulan ke depan. Setelah itu kan hasil panen. Nah, ini pemerintah harus turun campur tangan untuk membeli hasil panen tadi dan dijual dengan harga subsidi. Ataukah pemerintah membeli harga dari pabrik, dijual dengan harga grosir. Kenapa? Karena ekonomi lagi seret. Masyarakat desa yang kerja proyek itu tidak kerja, tapi dia harus makan. Iya benar. Ya, harus makan. Tapi begitu dia kembali ke desa, dia nggak punya tanah, tapi dia bekerja lahan, kan gitu kan? Tapi begitu jual barangnya hasilnya tidak laku, nggak bisa nanam lagi. Pemerintah harus hadir untuk membeli hasil panen atau menetapkan hasil. Yang kedua, kelompok tengkulak yang biasanya membeli barang dari desa bawa ke kota, stop. Ini juga berbahaya. Lalu hasil panen siapa mau beli? Dibawa ke kota juga semua. Nah, ini yang berbahaya. Oleh karena dibawa ke kota juga nggak bisa, daya belinya juga. Daya belinya itu baru tengkulak hasil pertanian dan sekarang kita kembali kepada industri yang lain di luar itu. Tapi kaitannya dengan makan. Itu juga kenapa akan terjadi PHK? Karena produk jalan, tapi tidak ada penjualan. Iya. Ini kan dilema juga. Tidak jalan. Kemudian itu baru satu sisi. Sisi yang kedua, contoh kita menuju hari raya ini, semua mall tutup. Yang bekerja di mall itu kemana? Ya, hilang semua. Baju-baju, sepatu, biasanya orang belanja gaya kehidupan itu hilang. Makanya gara-gara corona ini mengingatkan manusia untuk kembali.
puncaknya kita adalah di komunikasi, tapi asal pentoper mengatakan harus kembali kepada agraris. Indonesia dengan corona ini, kalau kita kembali kepada 4 faktor, pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan, top. Ekonomi mulai akan naik lagi setelah corona 6 bulan. Jadi menurut analisa saya, setelah corona ini, menurut profesor dari Unhas, corona sampai Desember. Menurut profesor dari UI mengatakan bahwa sampai bulan Juni. Tapi menurut pengamat ahli-ahli penelitian mengatakan bahwa corona sampai bulan September. Kalau sampai bulan September, berarti 6 bulan berikutnya lagi baru ekonomi mulai naik. Mulai pelan-pelan. Tidak langsung recovery. Ya, tidak bisa simsalabim. Jadi setelah itu 6 bulan baru naik. Tapi semua kembali kepada campur tangan pemerintah. Itu saya. Untuk mempercepat ini, pemerintah habisin dana model programnya Cina, Presiden Cina, Perdana Menteri. Untuk pertanian, perikanan, peternakan, angkat, selesai itu. Apa langkahnya? Langkah pemerintah kalau mau membangun desa, itu beli alat kepada masyarakat desa. Habis itu kedua, kasih pupuk yang cuma-cuma. Yang ketiga, tetapkan harga hasil panen. Yang keempat, beli hasil panen. Yang kelima, yang jual hasil panen adalah pemerintah. Selesai. Itu baru ada pengkoordiniran Pak ya, Pak Alim ya mungkin ya. Dari pemerintah ada pengkoordiniran untuk pembelian dari desa ini tadi ya Pak Alim ya. Ya. Jadi pemerintah beli. Lalu ke-6, pemerintah harus membangun industri penopang. Industri penopang itu untuk semua hasil panen, perikanan, peternakan, semua hasil penopangnya harus diperkuat. Karena durian tidak mungkin lama. Ya kan gitu. Ikan tidak mungkin lama. Harus diperkuat melalui industri penopang tadi. Apakah nanti jadi jus, jadi ikan kaleng, jadi apa, semua. Industri penopang berarti pengelolaannya Pak Alim ya. Pengelolaan dari pendistribusian itu tadi. Hasil panen. Pengelolaannya, hasil panennya menjadi apa gitu ya. Betul. Jadi artinya tidak buah itu langsung dihabis, tidak mungkin kan? Karena musim durian kan harganya langsung murah, dibeli, masuk otorik ataukah dibikin pabrik atau dibikin jus atau bikin apa kan gitu kan? Itu baru durian. Ikan bisa jadi ikan kaleng dan apa? Anda tahu kita ini punya ikan banyak, tapi kita makan ikan kalengnya kiriman dari China. Loh kok bisa ya? Ikannya kita punya, tapi dia yang kirim. Ya. Yang lucu lagi, China itu orangnya banyak, tapi buah yang pasar di Indonesia dari China semua. Iya, kok bisa ya? Kita punya banyak. Ini kenapa? Karena pemerintah kurang peduli terhadap 4 langkah tadi. Pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan. Ini kalau sudah selesai, orang Indonesia itu tidak takut mati, yang takutnya itu takut lapar. Biarpun ada corona, antri semua. Tapi kalau ekonominya bagus, akan berpikir lain. Gitu kan. Tapi ekonomi nggak bagus, berbahaya. Yang saya takut ada gerakan. Ini menarik sekali Pak Alim. Menarik sekali Pak Alim. Berarti ini mungkin teman-teman ya, teman-teman yang melihat ini dan apa namanya, mungkin teman-teman yang berada di desa, bisnisnya atau mungkin bergerak di bidang pertanian, peternakan dan perikanan. Ini termasuk peluang juga ya kalau dari Bapak ini peluang ya. Peluang gimana bidang-bidang ini menjadi salah satu penyelamat dari dampak COVID-19 ini jangka panjangnya. Kembali lagi kata Pak Alim tadi tengah itu maksudnya Pak Alim perut ya Pak Alim. Yang ya, perut. Maksudnya perut ya. Jadi karena yang akan melampaui bukan perut juga. Yang otomatis teman-teman yang bergerak di bidang itu akan menjadi salah satu yang meredam dari dampak COVID-19 ini yang di jangka panjangnya. Oke, mungkin kalau corona ini sampai 6 bulan, yang saya takut nggak ada makanan, itu saja. Karena import nggak bisa masuk, ekspor nggak bisa keluar, mau nanam juga nggak bisa karena hasil panen tidak dijual,
tidak laku, Oh, benar. kan berbahaya. Satu sisi perusahaan pabriknya tutup, terjadi PHK. Iya. Kalau sampai terjadi PHK di mana-mana, lalu kembali ke desa, berbahaya. Wah, benar sekali. Oke teman-teman, mungkin kalau ini kita sapa dulu ya Pak Ali, mungkin teman-teman dari teman-teman Jakarta Online, teman-teman Kadin yang mungkin ada pertanyaan bisa langsung ditampilkan. Mungkin ini bagus sekali ya, ini bagus sekali. Nah ini ada yang dari Ferry ini. Jika semua masyarakat banyak yang Semua dan ingin berjualan semua, kira-kira yang beli nanti siapa? Jika semua masyarakat libur dan ingin berjualan, soalnya otomatis kan yang kena PHK dan sebagainya akan berpikir untuk jualan. Nah ini yang beli siapa gitu? Nah, dengan kejadian corona ini, urusan pertama adalah yang penting bisa makan. Yang penting bisa makan, yang bersangkutan. Yang kedua, kalau ada kelebihan dia berpikir penjualan. Itu dengan corona ini. Jadi ini kita kembali, yang saya katakan kembali nol. Orang punya uang banyak pun mau makan berapa? Iya kan? Orang punya uang banyak pun mau beli apa? Suatu tuh. Nah, jika semua masyarakat yang libur dan ingin berjualan, semua kira-kira yang beli siapa? Kan gini, mitosnya. Kalau semua dalam pasar itu semua orang jual soto, apakah ada yang jual beli soto? Kalau dalam pasar itu semua jual sate, sama-sama jual sate, apakah ada yang beli sate? Kan harus ada gado-gado. Harus ada yang berbeda. Di dalam sebuah sistem itu perbedaan ini penting. Maka ada yang jual gado-gado, ada yang jual sate, ada yang jual soto, macam-macam. Pecel dan sebagainya. Jadi perbedaan itu penting. Di dalam perbedaan itu ada rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, kehidupan ini harus sengaja oleh Allah membuat berbeda. Sengaja kita dibikin untuk berbeda, untuk saling mita'arafu, untuk saling komunikasi. Manajemen pasar komunikasi. Allah sudah tentukan. Kan itu. Komunikasi itu penting. Tapi kalau semua sama, tidak ada penghidupan. Kalau semua sama jual soto, nggak ada penghidupan. Kenapa? Karena sama, tidak berbeda. Oleh karena itu, di balik perbedaan itu ada rahmatan. Tapi untuk corona ini, minimal makan dan saling membantu masyarakat untuk makan dulu. Yang saya khawatirkan itu, kenapa pemerintah membuat lockdown itu cuma 14 hari? Kenapa? Kenapa 14 hari? Karena 14 hari ini di samping proses corona itu sendiri, tapi dari segi ekonomi berbahaya kalau dibikin 1 bulan. Iya. 1 bulan lockdown tidak boleh keluar, itu mati. Itu mati. Iya kan? Tidak ada yang kirim barang. Oh, benar. Itu pengaruhnya besar sekali itu nanti. Pengaruhnya besar sekali. Lah, kalau sampai ini terjadi lockdown itu kemudian tutup sampai katanya terjadi 1 tahun. Setengah 1 tahun. Nah, untung saja kita ini hidup dalam zaman komunikasi, jadi kita ngerti, ya kan? Coba dulu nggak tahu apa kejadian di negara mana, kan? Nah, kita sendiri harus mensyukuri nikmat, kita bisa hidup zaman komunikasi. Wal asri innal insana. Nah, komunikasi itu penting ternyata. Oleh karena itu, harapan saya, komunikasi itu bukan satu-satunya. Kembali lagi sesuai dengan tema malam ini, gerakan ekonomi kembali ke desa. Dari desa sanalah kita akan bangun ekonomi menuju ke puncaknya. Itu satu-satunya jalan yang terbaik, dan kalau menurut saya pemerintah harus terjun di 4 macam ini. Amerika menyatakan bahwa negara Indonesia maju. Negara maju sudah, bukan negara berkembang. Kenapa? Persyaratannya di Indonesia itu banyak pelabuhan internasional. Bandara internasional. Jalan antar provinsi sudah bagus-bagus. Mall-mall sudah bagus. Di kota-kota jalan tuh orang jalan, dan jalannya sudah bagus-bagus. Itu standar. Tapi herannya saya, setelah saya diterima oleh Menteri Kelautan, Pak Edi Prabowo, beliau mengatakan bahwa Indonesia ini negara dikatakan negara maju, tapi ada satu kekurangan. Kita ini punya negara maritim, tapi tidak ada
pusat belanja ikan modern di Indonesia. Nah itu. Nggak ada pelabuhan modern ikan. Lelang ikan. Nah, pelabuhan modern ikan, lelang ikan itu di dunia, Amerika ada. China itu banyak tempatnya. Jadi ikan masuk langsung pabrik ini, langsung keluar sudah jadi ikan kaleng dan sebagainya. China itu dengan dia punya kapal-kapal ambil ikan di laut Indonesia, masuk sudah keluar, kirim barang ke negara Indonesia sudah jadi ikan kaleng. Oke. Nah, Indonesia negara maritim tapi tidak punya apa-apa. Nah, inilah dengan kejadian seperti ini sebenarnya itu lockdown antar negara itu sama dengan apa? Sama dengan memberi peluang untuk warga sendiri tumbuh gitu kan paling ya. Nah, itu untuk produksi dalam negeri. Kalau di luar negeri antar negara apa namanya di embargo. Ada negara yang kurang fokus di embargo. Dengan lockdown sama-sama embargo ini. Kan nggak bisa saling kirim. Membangun dalam negeri itu baru top. Ya, itu baru. Di satu sisi ada peluang sebenarnya, di satu sisi ya kita harus gimana bertahan dan bisa memanfaatkan peluang ini untuk kita itu bisa berdaya di negeri kita sendiri gitu Pak Alim ya. Itu yang paling utama. Dengan kejadian seperti ini ya harus kembali tadi. Orang boleh punya uang banyak, tapi makan seberapa? Kan habis banyak juga. Ya benar. Apalagi kalau misal di rumah konsumsinya kan juga semakin banyak Pak Alim. Kalau misal lockdown terus PSBB ya di rumah kan juga keluarga semua di rumah, otomatis konsumsi makanan di rumah juga akan meningkat juga. Nah itu nanti kebutuhan Jawa Tengah kata Pak Alim tadi juga menjadi salah satu peluang yang untuk kita harus bergerak di situ. Ya, jadi kembali lagi Indonesia negara maritim, 34 provinsi, negara kepulauan. Dia harus harap luar negeri. Kita negara Indonesia menghadapi sekian musim, ada musim barat, musim timur, ya kan? Ya benar. Terjadi perdagangan antar provinsi saja, itu sudah sama dengan perdagangan antar negara-negara. Itu kalau dalam negeri. Nah, ini harus dikelola oleh, nah itu satu sisi. Sisi yang lain, Bank Indonesia memberi pinjaman kepada rakyat bunganya terlalu tinggi. Di Cina itu cuma 2, di Jepang 0, Malaysia 6, Singapura 5,9, Indonesia 12,17. Terlalu tinggi. Maka membuat Indonesia juga untuk majunya susah banget. Jadi dengan kejadian corona ini sudah, mari kita kembali, coba gerakan kembali ke desa tadi. Pemerintah harus campur tangan. Oke. Ini sekarang kan tengkulak-tengkulak pada top semua. Mungkin terkait produk Pak Alim. Nah, tadi kan Pak Alim bilang bahwa kembali ke desa ada pertanian, perikanan, peternakan. Nah, otomatis kan di bidang ini kan nggak semua produk, nggak semua apa namanya bidang ini kan bisa dimainkan ya, cocok dimainkan di masa corona ini ya Pak Alim. Mungkin kalau menurut Pak Alim sendiri untuk produk sendiri ya, untuk pertanian itu yang cocok itu apa Pak Alim? Perikanan sama mungkin peternakan yang bisa kita optimalkan itu apa Pak Alim? Apakah semua bidang? Apakah di bidang ini semuanya bisa dimainkan? Apakah ada produk-produk tertentu yang harus kita up di sini itu, harus kita genjot di sini gitu. Kan ada program minimal, ada program maksimal. Program minimal itu kan bagaimana untuk melayani masyarakat ini bisa makan. Itu yang penting. Bisa makan dulu. Apakah makan ini bisa melalui dia daya beli, ataukah dia kita gotong royong untuk membantu? Ini dengan kejadian ini kita harus saling gotong royong antar masyarakat. Ada yang tidak bisa makan, kita bantu untuk makan. Pemerintah sendiri dia mengeluarkan uang kan untuk bantu juga. Yang penting makan dulu. Tapi persiapan pemerintah harus membuat gerakan kembali ke desa untuk bertani secara massal. Itu kalau saya. Begitu sekarang bertani secara massal, beternak secara massal, begitu 3 bulan, 6 bulan ke depan sudah naik. Lalu pemerintah turun tangan, menetapkan harga, membeli hasil panen. Ini pemerintah, kembali ke pemerintah.
Kalau swasta semua pada stagnan. Kenapa? Ya. Swasta punya uang sendiri, dan kejadian ini juga mengenai dia pinjamannya. Nah, maka Ya. pemerintah dengan model seperti ini, menurut saya hanya pemerintah yang bisa berbuat. Oh. Tapi swasta juga, pasti swasta juga kan punya perhitungan. Tidak semua swasta yang tidak pinjam uang kan banyak. Ya. Iya kan? Swasta yang pinjam uang kan juga banyak. Tapi swasta yang pinjam uang bank, itu kan juga pasti punya perhitungan. Punya perhitungan sendiri untuk menghadapi krisis perusahaan atau krisis negara, itu kan pasti punya. Dan tidak semua perusahaan itu merugi kok. Pasti ada yang sudah berpikir strategis untuk menghadapi hal-hal seperti ini. Yang hal-hal seperti ini, perusahaan-perusahaan besar seperti batu bara, minyak, yang besar-besar, emas dan sebagainya kan nggak rugi. Yang rugi ini kan persoalannya yang kaitannya dengan perusahaan-perusahaan yang jualnya tidak seberapa laku. Tapi kalau yang besar-besar, BUMN dan sebagainya itu menurut saya nggak seberapa. Karena sampai hari ini pengeboran tetap jalan. Sampai hari ini pabrik emas masih jalan. Ya. Batu bara masih jalan. Semua jalan. Yang bahaya ini kan antara pabrik dengan konsumen masyarakatnya. Dan kalau untuk itu yang besar-besar, nggak ada masalah. Oleh karena itu saya sarankan kepada semua pengusaha dan semua pemimpin perusahaan tetap THR harus diberikan. Gaji tetap harus diberikan. Lalu menyediakan sembako di perusahaannya dalam rangka kalau ada sesuatu. Ini yang diberikan kepada masyarakat sekitar. Ini yang harus dijaga. Karena corona dengan model seperti ini di negara yang ekonominya bagus nggak ada masalah. Ekonominya bagus nggak ada masalah. Orang punya uang nggak ada masalah. Yang berbahaya ini corona tinggal di rumah, tidak ada uang, tidak bisa belanja. Itu yang paling berbahaya. Yang berbahaya itu. Nah, bagaimana kita punya konsep gotong royong, saling membantu tadi itu, minimal makan. Tapi dengan kejadian ini kan sama dengan negara kita di embargo. Negara lain juga embargo kan, sama-sama embargo ini kan tidak ada ekspor impor. Saling menjaga juga. Ini bagusnya penyebarannya antar negara juga ini. Apanya? Saling karena itu Pak, yang nggak ada ekspor impor juga, akhirnya menjadi peluang juga lah istilahnya Pak Alim. Nah ini ada pertanyaan. Kemandirian. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan Pak Alim ini dari Dominasi Lodo ini. Ini salah satu pengusaha lodo yang ada di Kediri Pak Alim. Seperti petani gurame Pak, sampai hari harga panen hancur, tapi tetap harga pangkat pelet nggak ada kompromi. Cari saat ini. Ya betul. Waduh. Dan ini juga terjadi di petani lain selain gurame. Ya. Dan ini kan karena apa namanya? Harga pakan ini kan pabrikan toh. Kan itu pabrikan. Nah, kita kan terbuat dengan hasil pabrik. Tapi kan dulu pakannya gurame kan dulu kan belum ada pabrik kan. Kenapa kita kembali ke model gaya lama? Saya sendiri, saya punya kolam di rumah ini penuh dengan ikan nila, ikan lele. Jadi gara-gara corona nih ikannya sudah besar-besar. Nah, jadi ini kejadian seperti ini pasti terjadi. Makanya dengan corona ini pertama itu adalah saling kita gotong royong untuk saling membantu minimal makan. Kehadiran pemerintah kita harapkan ke situ. Makanya pemerintah sudah memberikan 2 jalur. Pertama, 10% dari jumlah penduduk dibiayai oleh negara yang dianggap miskin. Kemudian pemerintah juga, Gubernur Jawa Timur sudah memberikan agar dana-dana desa itu dipakai juga untuk sembako dan untuk kesehatan. Kan itu. Ketiga kan ada perhatian swasta. Pengusaha juga kan turun tangan. Yang keempat, masyarakat sudah saling gotong royong untuk saling membantu. Yang kelima ini yang kurang kita tepati. Kita kurang taat.
masyarakat Indonesia itu kurang taat karena dianggap itu biasa. Jadi taat, tunduk aturan, aman tentram, ikuti aturan. Lalu kedua, yang berikutnya yang ke-7, yang bukan ahlinya ngurusi kesehatan, jangan ikut-ikut. Karena bukan ahlinya. Yang lucu ini kan yang ahlinya tidak diberi untuk yang banyak bicara. Ini bukan orang-orang ahli di bidang kesehatan. Yang banyak. Mungkin ini masih ada kendala, teman-teman. Kita tunggu dahulu. Oke, sebenarnya masih ada kendala teknis ya ini dari Pak Alim. Mungkin masalah internet. Nah ini teman-teman, ini kalau misalnya ada pertanyaan ya silahkan tanya langsung ya. Ini mumpung temanya ini menarik sekali ya, bahwa siapa sih yang menyelamatkan COVID ini selain gimana cara kita bertahan dan sebagainya. Gerakan ekonomi yang gimana dari desa ini akan menjadi salah satu penopang ya, salah satu kalau menurut Pak Alim akan menjadi salah satu penopang, salah satu pendukung di mana nanti kita bisa bertahan di masa COVID-19 ini. Karena berarti mungkin kalau ini peluang ya, peluang bagi teman-teman semuanya, bagi kita semua yang mungkin notabene kita dari desa, kita bisa memanfaatkan peluang ini ya, kita bisa memanfaatkan peluang ini agar bisa fight ya, bisa fight dan bisa juga mengurangi dampak dari corona ini. Jadi ada beberapa bidang ya yang mungkin akan bisa fight dan juga bisa mengurangi dampak dari COVID-19. Ada bidang pertanian, ada bidang perikanan, peternakan, dan ada beberapa tiga bidang ini yang mungkin kebanyakan dari desa ya, nanti akan menjadi penopang menjadi mengisi perut kita ya. Karena kata Pak Limin tadi gimana pun meskipun nanti ada lockdown atau mungkin ada PSBB di beberapa kota, perut akan terisi. Nah, di mana perut terisi nanti bidang-bidang ini nanti akan bisa akan tumbuh ya, mungkin kemungkinan besar akan tumbuh juga dengan adanya peluang itu. Dan otomatis teman-teman yang bidang kuliner menjadi salah satu pilihan juga. Cuman tadi yang kita bisa lihat dari Pak Alim juga, peran pemerintah juga sangat penting juga ya. Peran pemerintah dan regulasi dari pemerintah itu nantinya akan menyelamatkan kita, terutama juga pemain di bidang-bidang tadi, pertanian, perikanan, dan peternakan. Bentar ini kayaknya masih belum muncul ya. Oke, ini. Nah, halo Pak Alim, mulai tersambung lagi ya. Tadi sepertinya ada koneksi ya, koneksi akhirnya terputus tadi. Ya. Oke. Lanjut. Pertanyaannya tadi kan? Oke, mungkin pertanyaannya bisa dimunculkan lagi Mas, yang tadi gurame tadi ya. Nah, ya. Tentang makan, nah, pakan pelet gurame Pak Alim. Jadi harga panennya sudah hancur, tetapi pakan peletnya itu nggak ada kompromi untuk bahkan naik terus ya kondisinya saat ini. Dan ini terjadi tidak hanya di petani gurame, tapi di petani-petani perikanan yang lain. Harga panennya hancur, tetapi harga ikannya, harga peletnya, harga makanannya itu tetap naik. Harga ikannya tidak naik. Harga ikannya hancur. Harga panennya hancur, tapi harga pakan peletnya nggak ada kompromi dan naik terus. Padahal kondisinya kayak gini gitu. Nah, kan saya sudah katakan tadi, karena ini kita masuk kepada hard lockdown, maka semua itu harus kembali ke alami, semua kembali ke alami. Karena kalau kita tergantung dengan yang lain itu juga tidak mungkin, karena dia juga pasti dia akan stabilkan dia punya harga.
Kita kembali ke alami. Ini kembali ke alam dulu. Kembali ke agraris dulu. Apa kata Alberto tadi? Agraris, industri, komunikasi. Nah, kita sudah punya komunikasi, kembali kepada agraris lagi, kembali ke alam lagi. Gitu. Kembali ke alam lagi, saling membantu, membahu di sana. Nanti baru itu bangkit lagi. Minimal bisa makan sampai 3 sampai 6 bulan. Ini yang harus distabilkan oleh pemerintah. Kehadiran pemerintah itu di sini, kehadiran masyarakat sesama di sini. Mau subsidi ya di sini. Dari situlah mereka berpikir bagaimana membangun ekonomi ke depan. Dan ternyata urusan makanan itu, bisnis urusan makanan itu tidak habis-habis. Tidak mungkin habis. Tidak mungkin habis. Ini karena situasi seperti ini, semua harus menarik diri. Minimal saya makan, kesehatan harus dijaga. Nanti setelah itu baru pasti akan lagi. Janji Tuhan, janji Allah, di balik sesuatu pasti ada rahmatannya. Di balik gunung meletus pasti ada sesuatu. Nah, ini yang semua harus berpikir bersama, menyadari bersama, tidak bisa memaksa keadaan. Semua nggak bisa memaksa keadaan. Karena ini bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Kediri, ini dunia, bos. Ini dunia. Ini problemnya sedunia, ini juga sama, ini mengalami hal yang sama ini. Sampai saya heran, ada Ustadz Tanjung, dulu biasanya dipanggil dengan Ustadz hari akhir, kiamat. Itu sekarang dia ceramah berbeda lagi. Bahwa kiamat tidak akan terjadi. Dia sudah merubah pola ceramahnya, bahwa tidak akan lagi kiamat, karena bumi dengan corona ini, bumi juga bersih, kembali bersih, semua bersih. Seperti restart gitu ya Pak Alim ya. Seperti restart kali ya. Jadi alam juga, polusi juga berkurang, seperti itu. Dan mungkin ini kayak mungkin petani gurame ini yang awalnya bergantung pada harga pelet yang dari pabrikan, harus kembali lagi ke alam ya, kata Pak Alim, kembali ke alam. Ya, kembali seperti dia dulu gitu lah. Ya, harus kembali. Ini harus kembali. Jadi yang alami dulu coba. Dulu tanpa itu aja orang bisa bertahan. Ya benar. Jadi orang tanpa itu bisa bertahan, bisa pertanian tetap ada, perikanan juga tumbuh gitu kan ya. Di Cina itu ada 300 di Cina. 370 juta orang kaya. Mereka ini kehidupan mereka sudah seperti orang Yahudi. Mereka tidak mau lagi makan makanan yang tidak alami. Maunya yang alami benar. Kambing yang digemukkan tidak mau. Sapi yang digemukkan tidak mau. Semua serba kimia tidak mau. Dia maunya yang alami. Tapi herannya, hasil panen perikanan yang ada di Cina dan sebagainya ke negara lain. Tapi dia sendiri, dia kepingin yang ya buah yang besar-besar dulu. Mereka sekarang tidak mau yang asli saja. Kambing yang biasa-biasa, sapi yang digemukkan tidak mau, dia maunya yang ikan yang diperkuat tidak mau, maunya yang alami. Itu untuk melayani 370 orang di China, orang kaya-kaya dari 1,3 M. Itu benar. Dan mereka itu maunya makanan yang dari Asia. Dari daerah-daerah Asia, dari Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, kemudian New Zealand. Dia maunya makanan-makanan kiriman dari Kenapa Pak Alim kok? Tapi ekspor itu masih jalan. Kok kenapa makanan yang disukai itu dari Asia itu kenapa Pak Alim? Kata tadi Pak Alim. Orang apanya? Tadi kan karena kata mereka tidak mau, dia maunya yang alami, makanan yang alami-alami saja. Mereka maunya dengan yang alami saja makanan. Yang diperkuat dengan kimia dan sebagainya mereka nggak mau. Itu ada sekelompok masyarakat dan itu mencontoh Yahudi. Orang Yahudi itu kalau makan, apa orang Yahudi makan babi? Tidak. Kambing yang disuntik nggak mau, sapi yang digemukkan nggak mau. Telur pun sama, ikan pun sama, semua serba yang alami. Makanya otak mereka pintar-pintar.
Lah yang lucu, negara berkembang dikasih yang tidak alami ya kan. Kasih mie goreng ya. Ikan, ya kan. Dan sebagainya. Memang harus kembali yang alami. Nah, karena menurut mereka semua penyakit-penyakit yang ada di diri manusia itu juga kaitannya dengan makanan. Nah, kembali lagi kepada Bu Rami, memang itu pasti pabrik itu tidak mungkin turunkan harga karena pabrik itu bukan pemerintah. Pabrik itu kan bukan orang pemerintah. Ya. Dia kan membeli untuk membuat pakan itu pelet itu sendiri, pakan pelet sendiri kan dia butuh modal dan sebagainya. Dan dia tidak semua kan dari dalam negeri. Semua ada bahan dari luar negeri. Kemudian dia jual dengan harga turun kan tidak mungkin. Iya kan tidak mungkin. Sedangkan daya beli di masyarakat, daya beli terhadap ikan turun juga. Iya benar. Kan semua restoran banyak tutup. Iya benar. Nah, banyak tutup. Jadi ikan-ikan besar gitu lah. Nah, ini yang terjadi pemutaran ekonomi menjadi macet karena itu tadi. Pabrik saja produksi banyak tidak ada jual, terjadi PHK. Mau tidak mau kan gitu ya. Mau tidak mau. Nah, kejadian seperti ini maka saya katakan lagi kembali ke yang alami dulu. Yang penting makan dulu. Yang penting makan dulu. Kalau ada sisa baru kita jual. Atau kita saling membantu selama 3 sampai 6 bulan ke depan. Itu yang penting, 6 bulan ke depan itu. Karena nanti ekonomi saya katakan tadi, ekonomi nanti setelah corona selesai, 6 bulan berikutnya baru bangkit. Nah, menuju kebangkitan ini kehadiran pemerintah itu yang penting, itu 4 hal tadi. Pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan. Itu kerja. Wow, mantap sekali. Oke, mungkin ini ada pertanyaan lagi Pak Alim. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program koperasi yang dicanangkan Orde Baru perlu dihidupkan hingga desa. Yang jadi pertanyaan, pembinaan koperasi tingkat bawah selama ini belum menyentuh akar rumput ekonomi tingkat desa. Peran serta pemerintah perlu terobosan supaya hidup mulai dari bawah. Nah, ini satu komentar dari Pak Akbar. Ini salah satu pengurus Kadin juga ini Pak Alim. Nah, pertanyaan ini mengingatkan saya tentang Soekarno memasukkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 tentang ekonomi kemandirian Indonesia. Nah, menggunakan pasal ini yang menjadi berat karena menurut Soekarno bahwa apa mungkin negara ini bisa mandiri? Apakah mungkin orang-orang yang punya duit mau investasi di Indonesia? Apa mungkin? Untuk pasal tentang ekonomi ini. Sedangkan satu sisi kita ini negara dengan berlatar belakang kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di bawahnya kesejahteraan sosial itu pasal 5 kan ada gotong royong, saling kan gitu ya. Kalau kita kembali kepada Pancasila dengan 36 butir kan, nah tujuan kita itu kan maka koperasi harus dibikin koperasi. Nah sekarang saatnya dengan corona ini kita saling membantu harus menghidupkan koperasi ini gitu. Ini yang harus jalan. Bapak-bapak yang pemirsa yang pada malam ini, yang namanya Alfamart, Indomart itu koperasi Pak. Itu koperasi. Kemudian apa namanya yang di mal-mal itu, yang namanya Aceh, itu koperasi juga. Itu koperasi. Tapi koperasi dia punya tingkat koperasi dunia. Itu bukan satu orang punya barang, itu koperasi. Nah, tapi tingkat modern. Kemudian mall itu kan sama dengan koperasi. Mall kan dia menyediakan mall, kemudian orang masuk banyak, masuk jualan itu kan sama juga koperasi. Manajemennya sama, cuma mereka mau mengatakan koperasi, padahal itu koperasi kan sama saja konsorsium. Nah, tapi mereka menguasai gitu loh. Nah, saat sekarang ini menurut saya koperasi ini yang harus jalan. Kenapa? Karena dalam koperasi itu saling bertolong, saling membantu di dalam
membangun ekonomi. Ya. Dan dia koperasi boleh dia punya jaringan pasar. Kenapa kok koperasi dengan situasi seperti ini? Dan koperasi juga dari segi mata perbankan kan juga turun tuh pinjamannya, nggak terlalu tinggi kalau koperasi. Ini juga dengan situasi ini kita harus memanfaatkan koperasi dalam membangun ini. Tapi jaringan bisnisnya yang penting. Koperasi ini jaringan bisnisnya yang penting. Untuk sementara sekali, khusus untuk corona ini, minimal usaha yang kaitannya dengan kesediaan makanan. Itu yang penting. Sekarang siapa yang bisa menyediakan makanan? Di kota-kota sekarang ini kan banyak-banyak orang yang membuat makanan jual antar teman. Kan itu ya, di kota-kota. Di kota-kota itu terjadi, dan Surabaya ini sudah terjadi. Aku pesan ini ya, nasi goreng, pesan ayam goreng, tidak ketemu orangnya. Nah, itu dibantu oleh zaman komunikasi. Kan gitu kan. Kalau di kota-kota sekarang itu antar teman itu sudah pesan, aku mau pesan ini ya, dikirim. Nah, ditambah lagi dengan kehadiran Gojek. Untung saja ada Gojek dengan corona ini. Penyelamat juga mau kirim barang. Juga itu Pak Alim ya. Iya kan? Penyelamat Menjadi solusi. Jadi ternyata Alpentopler tapi Alpentopler kalah sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak mengakui tuan tanah, zaman agrari, tidak terlalu ke industri, tapi ke komunikasi. Siapa yang menguasai komunikasi? Dia yang hebat. Ternyata komunikasi itu luar biasa. Tapi bukan satu-satunya. Kembali lagi kepada agraris dan industri. Agraris itu untuk mendapatkan bahannya, industri untuk memperkuatnya. Komunikasi untuk penjualannya. 3. Kan gitu. Jadi agraris itu untuk sumber bahannya. Industri untuk memperkuat, komunikasi untuk pasarnya. 3 hal itu. Nah, dengan gerakan kembali ke desa, kalau gerakan kembali ke desa ini, Indonesia membuat kebun raya. Luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke itu kasih hijau semua. Begitu bulan ketiga 4 panen, kita bisa surplus. Tapi pemerintah yang beli. Ya. Dengan situasi sekarang, tengkulak nggak berani beli. Ya, Karena tengkulak nggak berani beli. Daya beli turun. Daya beli turun drastis, luar biasa. Turun. Nah, cuma dengan corona ini ada OKB juga, Bos. OKB, orang kaya baru. Ada orang kaya baru juga. Karena ada bidang-bidang tertentu yang tumbuh makanya. Ada bidang-bidang tertentu menambah permintaan pasar. Ada OKB juga, ada OKB orang kaya baru. Ada 2 macam. Ada yang membuat tim untuk meminta sumbangan, ada yang produksi. Kan itu. Produksi alat kesehatan, dia bikin jaringan, kan itu. Ada juga yang membuat kelompok untuk sumbangan subsidi dan sebagainya, iya kan? Habis itu ada yayasan macam-macam, gitu. Nah, tapi ini sampai ke masyarakat penerima atau tidak? Kan ini perlu dikontrol juga. Kan tidak dikontrol oleh pemerintah. Saya pengalaman zaman kerusuhan Maluku, dan zaman ninja di Jawa Timur, dan zaman kerusuhan di Palu dan Kalimantan. Karena kita ini kan suka, begitu kejadian kan kita membuat kumpul sembako untuk kirim, kan gitu kan. Ternyata ya ada yang memanfaatkan kita, gitu loh. Ya seperti situasi sekarang ini loh. Coba, dengan WA, tiap hari itu Anda dapat WA dari mana saja. Banyak Butuh sumbangan, ya kan? Nah, ini yang kita takut tidak sampai kepada yang berhak menerima. Nah, kembali lagi kepada kehidupan hingga ke desa ini, koperasi, menurut saya
korporasi itu dengan seperti ini kejadiannya harus menghidupkan korporasi dalam rangka untuk jaringan untuk penjualan kaitannya dengan bahan pokok. Itu yang penting. Bahan pokok itu yang penting. Yang penting makan dulu. Sekarang ini yang penting bagaimana makan dulu. Ada uang pun simpan aja. Iya kan? Tapi dengan corona ini, bagi orang tinggal di kota, itu pengeluarannya jadi kurang loh. Pengeluaran jadi kurang. Iya kan? Anak tidak sekolah, tinggal di rumah, iya kan? Tidak ada uang bensin. Ya benar. Tinggal di rumah. Tapi baru-baru ini saya ada komentar persoalan belajar melalui Zoom meeting. Bahwa ternyata pendidikan itu butuh guru, tidak butuh komunikasi melalui apa namanya internet seperti ini. Ya. Ternyata pembelajaran itu harus ketemu. Karena itu ada psikologi tersendiri dari guru ke siswa. Sekarang semua orang tua jadi guru di rumah. Yang pusing orang tuanya, Pak Alim. Orang tua Karena jadi guru tuanya. Yang lucu lagi ini puasa toh, Ramadan. Tidak ada yang sholat tarawih di masjid. Ya terpaksa kita jadi imam di rumah, hafal sedikit-sedikit. Saya sendiri ini keluar ke depan itu aja itu mungkin 1 minggu baru keluar. Tinggal aja di rumah. Di rumah terus. Tinggal aja di rumah terus. Tapi ya ada mainan, piara ikan. Piara ikan. Dua kolam ada ekor, wah sudah besar-besar ikan-ikannya. Karena beli yang sudah besar. Belinya udah besar. Tapi belinya sudah besar. Jadi tinggal ambil 2 ekor goreng, ya kan gitu. Ini juga persiapan 6 bulan ke depan. Iya benar. Jadi 2 kolam ini ada sekitar 600 ekor. Wah menarik sekali ini. Nah, silakan. Ada pertanyaan lagi mungkin teman-teman, ini kayaknya pertanyaan terakhir nih ya. Oh, ada satu lagi mungkin? Nggak ada. Oh, oke. Nah, dulu ternyata udah cukup tadi pertanyaan terakhir ternyata dari teman-teman. Nah, cuma nanti pasti akan ada beberapa yang nimpalin ya. Ini tadi kan nanti kita live Pak Alim di YouTube dan di Facebook. Ini juga nanti akan tertanam juga di YouTube dan di Facebook ya. Nanti teman-teman yang ketinggalan di acara ini bisa melihat lagi, dan kita akan ketemu terus ya Pak Alim. Besok kita juga mengadakan lagi Pak Alim. Kita alhamdulillah besok kita akan ada pemateri membahas tentang bisnis properti syariah, juga tentang bisnis media. Ini yang hadir besok adalah dari APSI ya, Ketua APSI, Asosiasi Praktisi SEO Indonesia. Insya Allah ini besok akan hadir bersama kita Pak Alim. Oke, mungkin untuk sebelum mengakhiri acara ini Pak Alim, mungkin ada statement terakhir Pak Alim, atau mungkin pesan yang perlu teman-teman UMKM atau mungkin teman-teman pengusaha perlu ingat ya di masa corona ini, apa Pak Alim, mungkin ada pesan dari Pak Alim untuk closing statement ini Pak Alim. Ya, terima kasih. Pertama pesan saya bahwa tetap jaga stabilitas usaha masing-masing. Stabilitas, kemudian produksi tetap, cuma memperhatikan dengan pasar. Yang ketiga, situasi seperti ini, harapan saya itu kalau pemerintah memulai, maka swasta harus saling kerjasama dalam rangka untuk membangun ekonomi baru tadi. Kan gitu ya. Kemudian yang keempat, perhatian pemerintah terhadap 4 persoalan tadi. Pertanian, perikanan, peternakan itu harus dihidupkan. Program 4 ini tidak mungkin di kota. Surabaya tidak mungkin. Tapi kalau di kabupaten itu sangat mungkin. Dan ini luar biasa. Sangat mungkin dan itu bisa naik cepat. Yang penting
kalau pemerintah membuat kebijakan itu, kebijakan lockdown iya, pertanian jalan iya, perikanannya semua jalan, kemudian pemerintah yang membeli dengan sistem subsidi. Nah, ini kalau sampai bisa jalan luar biasa, begitu 6 bulan setelah kejadian, daerah itu akan bangkit. Harapan saya, jangan ada tanah yang kosong. Tanami saja. Mau tanam yang kira-kira tanaman yang kira-kira nanti begitu selesai si corona, itu tanaman ini laku. Seperti jahe, kacang, kan gitu kan. Kalau buah kan harus butuh industri, tapi nanam yang kaitannya dengan yang bisa agak kuat gitu. Kalau kita yang nggak punya industri, berarti kan masih diperkuat. Gitu. Itu yang bisa disimpan. Itu yang perlu diperhatikan. Karena itu begitu selesai bangkit, kita sudah ada di sini. Pasti orang butuh di mana-mana. Mungkin itu yang saya tetap saling gotong royong, saling membantu untuk makan dulu. Ya, tapi satu lagi, harapan saya itu pengusaha tetap kerjasama dengan pemerintah. Tetap harus kerjasama. Karena pemerintah itu eksekutif, legislatif, pengusaha itu profesional. Ya. Sama yudikatif. Nah, pengusahanya tetap harus bersama dengan pemerintah. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang. Terima kasih Pak Alim sudah mau hadir bersama kami dan sharing-sharing ilmunya bersama kami. Nah, semoga bermanfaat. Pak Alim juga bisa bermanfaat untuk Pak Alim juga. Ilmu-ilmunya bisa bermanfaat dengan berusaha kembali ke Pak Alim dan usahanya juga lancar. Tetap sehat Pak Alim di masa corona ini. Bisa tetap sehat juga. Oke, alhamdulillah. Nah, jadi teman-teman, alhamdulillah itu pemaparan dari Pak Basa Alim Tualeka, Ketua Umum Kadin Jawa Timur, Kamar Dagang Indonesia Jawa Timur. Nah, besok kita akan ketemu lagi ya dengan pemaparan yang berbeda dan insya Allah webinar ini kerjasama kami ya dengan Kadin ya, dengan Kadin Kabupaten Kediri, dengan Rumah Zakat dan webinar ini akan kita laksanakan terus selama masa pandemi ini, insya Allah gitu. Akan terus selama masa depan ini agar bisa mendapatkan insight-insight baru juga ya teman-teman pengusaha bisa mendapatkan tim insight baru dan juga dalam webinar ini kami ingatkan lagi bahwa kami membuka donasi ya teman-teman, donasi minimal 25.000 boleh dan kalau misal ada yang donasi lebih dari 200.000 minimal nanti akan mendapatkan semua pemateri yang dipaparkan oleh banyak pemateri lebih dari 50 pemateri ya, insya Allah akan lebih dari 50 pemateri yang akan berbagi ilmunya, sharing baik itu motivasi, baik itu tips, baik dan berbagai teknik-teknik yang diajarkan melalui webinar ini. Oke, mungkin seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih Pak Alim sudah hadir bersama kami, sudah berbagi ilmunya, dan juga terima kasih teman-teman sudah ikut webinar kami dan kita akan bertemu lagi besok. Alhamdulillah. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih Pak Alim. Salam buat keluarga, sehat selalu. Salam balik teman-teman semua. Semoga semua tetap sehat. Amin. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gitu teman-teman. Alhamdulillah. Besok kita akan ketemu lagi teman-teman dan saya ingatkan sekali lagi ya bahwa webinar ini tujuannya untuk amal ya, webinar kita adakan untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19 dan untuk membantu teman-teman semuanya yang mungkin ingin mendapatkan insight baru, mendapatkan teknik-teknik baru dan sebagainya dan insya Allah teman-teman bisa mengakses ini dengan berdonasi ya dengan kami. Nanti donasi akan kita salurkan melalui Rumah Zakat kepada saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19. Nah, nanti donasinya monggo teman-teman minimal bisa 25.000 atau kalau misalnya nggak ada 25.000 berapapun seikhlasnya boleh, nggak apa-apa. Ini alhamdulillah donasi kita sudah terkumpul sebanyak berapa ini? 4 juta ya tadi. Nah ini total donasi ada 4.232.375. Nah ini teman-teman kalau apabila donasi 200.000 nanti teman-teman akan mendapatkan akses bisa mengakses semua materi yang akan kita jelaskan selama
masa pandemi ini. Insya Allah kita akan terus bertemu ya, kita akan terus bertemu setelah Lebaran nanti, dan akan insya Allah selama masa pandemi ini belum berakhir, kita akan terus berbagi ilmu, kita akan terus sharing-sharing webinar seperti ini, dan harapannya terus bisa membantu teman-teman semuanya ya. Oke, mungkin begitu dari saya. Saya akhiri, terima kasih sudah hadir di webinar kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.